ada, Engkau nyata di setiap langkah, Kau bersamaku. Ku saksikan, ku rasakan kebesaran-Mu yang menjagaku. Semua janji yang Kau tuliskan bagiku nyata untuk memulihkanku. Dalam-Mu Tuhan, aku dapat berkata, aku telah menang, melewati semua. Tetap percaya, tetap berharap, ku lihat kuasa-Mu membelaku. Dalam-Mu Tuhan, aku dapat saksikan, aku telah menang dan meraih janji yang Engkau sediakan, Engkau tetapkan untuk terjadi di dalam hidupku. Shalom, selamat hari Minggu untuk kita sekalian. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus menuntun, menyertai, memberkati kami sehingga kami dapat memahami firman-Mu dan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Mari Engkau nyatakan isi hati-Mu ya Tuhan. Kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, pembacaan firman Tuhan hari ini terambil dari Mazmur 103, ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Tapi saya akan membacakan untuk kita Mazmur 103 ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Tema kita hari ini, lupa. Bapak Ibu, ini penyakit yang kadang menjengkelkan orang. Karena kadang kita punya alasan, maaf saya lupa, ya. Padahal sudah janjian, orang sudah tunggu, ditunggu-tunggu kok tidak datang. Waktu ditelepon ditanya, kok kamu tidak datang? Ya maaf ya saya lupa. Wah, betapa menjengkelkan, ya. Nah, tapi lupa juga ada sisi yang baik. Ketika kita sudah memaafkan seorang, maka kita akan melupakan semua kesalahannya dan kita bersedia untuk menerima dia dengan penuh kasih. Tapi hari ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan merenungkan firman Tuhan dalam ungkapan pemazmur. Jangan lupakan segala kebaikan Tuhan. Jadi hari ini firman Tuhan ingatkan kita jangan lupa, ya. Jangan lupa apa? Lupa kebaikan Tuhan. Ada 4 kebenaran dari bagian firman Tuhan yang akan menjadi renungan kita pada saat ini. Yang pertama, firman Tuhan ingin mengajarkan bahwa Ialah yang mengampuni segala kesalahan kita. Ayat yang ketiga, kita baca di situ, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Daud memiliki pengalaman bagaimana Tuhan mengampuni dosanya ketika ia jatuh dalam perzinahan dengan Batsyeba. Seharusnya ia harus dihukum mati. Tetapi ketika Daud sadar akan dosanya, ia bertobat, ia mengakui di hadapan Tuhan, maka Tuhan mengampuni dan memulihkan hidupnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bukankah kita juga punya pengalaman dalam masa lalu hidup kita? Kadang kita hidup dengan keinginan-keinginan daging kita. Tapi ketika kita menyadari dosa kita, selalu ada tangan yang terbuka untuk menerima kita dan menyatakan pemulihan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itulah Tuhan kita. Ia selalu siap untuk mendengarkan pengakuan kita. Dia selalu siap untuk
memaafkan, dan memulihkan hidup kita. Itulah yang disampaikan oleh pemazmur. Jangan lupakan kebaikan Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, dari bagian firman Tuhan ini kita mau belajar bahwa Ia selalu menolong kita dalam setiap persoalan yang kita hadapi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam ayat 3 itu dikatakan, Ia yang menyembuhkan segala penyakit. Bapak Ibu, penyakit di sini bukan hanya berkaitan dengan penyakit fisik, tetapi juga berkaitan dengan setiap keadaan yang membuat seorang tertunduk dan menangis oleh beratnya beban atau persoalan yang mereka hadapi dalam hidup ini. Bapak Ibu, kita tahu bahwa Daud punya beban yang begitu berat oleh karena ia harus dikejar-kejar oleh Saul. Satu sisi dia bisa saja melawan Saul, tapi satu sisi dia menyadari siapa Saul, hamba Tuhan, maka dia tetap menghargainya. Ini sebuah persoalan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tapi ia bisa melewati semua dan ia mendapatkan pertolongan dan kekuatan serta jalan keluar selalu ketika ia berserah kepada Tuhan. Matius 11 ayat 28, Tuhan Yesus berkata, "Marilah kepada aku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Bapak Ibu, Yesus adalah tempat perteduhan kita. Dia pertolongan kita, sehingga apapun persoalan kita hadapi, ketika kita datang kepadanya, Ia selalu siap untuk menolong kita. Yang ketiga, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari bagian firman Tuhan di ayat 4, kita belajar, Ia yang mengangkat hidup kita. Ia yang mengangkat hidup kita. Dalam perjalanan hidup Daud, ancaman kematian selalu menghadang di depannya. Ia harus berlari dari satu tempat ke tempat yang lain untuk menghindar dari Raja Saul. Tapi Tuhanlah yang meluputkan Daud dari semua ancaman itu. Dan bahkan kemudian, Ialah yang mengangkat Daud menjadi raja yang besar. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apapun persoalan yang saudara hadapi, kadang saudara merasa saudara dibawa, saudara disepelekan, saudara tidak dipercayai, saudara tidak dianggap. Tapi saudara dikasihi Tuhan, ketika kita belajar menaruh semuanya kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, dan tetap hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, ada waktunya Tuhan akan mengangkat hidup saudara. Tuhan akan memulihkan hidup saudara. Dan itu janji firman Tuhan. Kalau ia melakukannya untuk Daud, Daud menjadi seorang raja yang luar biasa. Ia menjadi seorang pahlawan yang luar biasa. Oleh karena ada Tuhan dalam hidup Daud, yang menjadi penolong dan memberikan sesuatu yang luar biasa pada akhirnya bagi kehidupan Daud. Yang keempat, Bapak Ibu dikasih itu dari bagian firman Tuhan ini. Tuhanlah atau Ia yang memberi semangat dan harapan dalam hidup ini. Ayat yang kelima, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dari bagian ini kita belajar. Sejak Daud diurapi Samuel menjadi raja atas Israel, Daud tidak serta-merta menjadi seorang raja. Ia harus berjuang untuk sampai di tahta itu. Perjuangannya itu memakan waktu yang tidak begitu lama dan tidak mudah. Tetapi Bapak Ibu, semangat dan harapannya untuk tetap percaya akan janji Tuhan baginya, itulah yang memelihara dia dari waktu ke waktu di sepanjang hidupnya. Sampai akhirnya Tuhan membawa dia untuk membuktikan janji Tuhan itu terbukti dalam hidup Daud. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari bagian firman Tuhan ini kita belajar bahwa sebagaimana firman Tuhan dalam Mazmur 37 ayat 23 sampai 25, di situ kita belajar bahwa Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Kalau ia jatuh, dia tidak tergeletak, karena Tuhan yang akan mengangkat. Dan di ayat 25 dikatakan, dahulu aku muda sampai aku tua, tidak pernah kulihat orang-orang benar itu ditinggalkan. Artinya Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kalau kita berharap pada Tuhan, meskipun banyak tantangan persoalan kita hadapi, percayalah Tuhan sanggup untuk menolong kita, untuk melihat harapan di dalam Tuhan itu bukan sesuatu yang sia-sia. Kita akan mendapatkan tepat pada waktunya. Itu yang membuat kita semangat untuk menjalani hidup ini, meskipun di tengah-tengah situasi yang sulit dalam hidup yang kita hadapi. Tetaplah percaya, tetaplah setia mengasihi Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari bagian firman Tuhan ini, firman Tuhan mengingatkan, jangan lupakan kebaikan Tuhan. Mengapa? Karena Tuhanlah satu-satunya yang dapat melakukan lebih baik daripada apa yang kita pikirkan dan doakan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih kami bersyukur untuk firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan meneguhkan kami untuk tetap tidak melupakan kebaikan Tuhan. Karena kebaikan Tuhan akan selalu dinyatakan dalam kehidupan kami. Pengalaman demi pengalaman masa lalu akan tetap menjadi bagian ketika kami percaya dan berharap pada Tuhan.
karena ia tidak akan pernah mengecewakan umatnya. Kami menyerahkan hidup kami sepanjang waktu yang di depan. Tuhan berkati, sertai jemaat-Mu, keluarga kami, juga untuk hamba-hamba Tuhan yang melayani, juga untuk pimpinan kami di sinode. Tuhan berkati, juga Tuhan untuk pemerintahan bangsa dan negara kami. Dalam setiap situasi dan keadaan yang ada, kami berdoa, biar tangan Tuhan senantiasa ada, menyertai, memberkati, menolong, dan menopang. Sehingga apapun yang diperhadapkan di tengah-tengah situasi bangsa dan negara kami boleh melihat campur tangan-Mu, heran dan dahsyat pada akhirnya. Terpujilah Engkau Bapa, kami menyerahkan hidup kami, biarlah Tuhan pimpin, sertai, dan berkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan penuh sukacita, arahkanlah hatimu kepadanya, dan terimalah berkatnya. Biarlah kasih dan setia dari Allah Bapa di sorga, kemurahan dan anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh-Nya yang kudus, akan memimpin, menyertai, memberkati kehidupan saudara sekalian dari hari ini, kekal sampai selama-lamanya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.